Ngotot bela Israel terkait konflik dengan TNI perdamaian di Gaza. Australia rilis bantuan senjata perang. It is great to have the honour of being back in the Prime Minister's courtyard. And I do want to thank the Australian people for the very clear mandate that they've given my government. Today, we continue the work of continuing to build Australia's future. I promise to be a Prime Minister for all Australians, those who voted Labor, those who didn't, and hope to earn the trust of the Australian people on an ongoing basis. We are deeply humbled by the result on Saturday. We have worked hard. We've had effective ministers, but also an effective cause. And we've engaged in a way that's clear, that's forward-looking, that made not just a case that we had been a good government in getting inflation down, wages up, interest rates starting to fall, employment growing. We also had an effective offer going forward as well that resonated with people, that we developed in consultation with people. Dunia diguncang ketika pemerintah Australia secara resmi mengumumkan pelepasan paket bantuan militer besar-besaran kepada Israel, menyusul eskalasi konflik bersenjata antara pasukan pertahanan Israel, IDF, dan kontingen perdamaian TNI di jalur Gaza. Langkah tersebut langsung memicu reaksi keras dari banyak negara Asia, Afrika, hingga Amerika Latin, menandai babak baru dalam ketegangan geopolitik global. Konflik bermula dari operasi kemanusiaan yang dilaksanakan TNI sebagai bagian dari misi perdamaian bersama Asia Afrika (MPBAA) di Gaza sejak awal 2025. Misi ini mendapat mandat dari resolusi darurat Majelis Umum PBB menyusul meningkatnya serangan brutal Israel ke kamp-kamp pengungsi Palestina. Namun kehadiran TNI yang bersifat non-agresif justru dianggap sebagai ancaman oleh Israel, terutama setelah unit intelijen TNI mengungkap keterlibatan Mossad dalam operasi penyusupan terhadap markas relawan Indonesia di Khan Yunis. Tanggal 6 Mei 2025, pecah bentrokan bersenjata antara pasukan elit Kopassus dan unit komando Israel di Rafah. Dalam insiden tersebut, 7 prajurit TNI gugur dan 12 lainnya luka berat. Pemerintah Indonesia menyatakan serangan itu sebagai agresi terang-terangan terhadap pasukan penjaga perdamaian. 5 hari setelah insiden Rafah, Perdana Menteri Australia, Michael D. Halstead, mengadakan konferensi pers darurat di Canberra. Dalam pidatonya yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, Halstead menyatakan, Israel memiliki hak penuh untuk membela diri dari ancaman regional, termasuk pasukan yang tidak memiliki otoritas langsung dari Dewan Keamanan PBB. Kami tidak akan diam saat satu-satunya demokrasi di Timur Tengah diserang. Tak hanya berhenti pada pernyataan, Australia mengumumkan pelepasan bantuan militer senilai 1,2 miliar dolar Australia untuk Israel. Bantuan itu mencakup 15 unit kendaraan lapis baja Bushmaster, 25.000 butir amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, sistem rudal anti-tank Spike LR-2 produksi Israel yang sebelumnya dikerjasamakan di Darwin, serta 3 pesawat drone pengintai Wombat X, buatan perusahaan militer swasta Australia. Sementara itu, Panglima TNI Agus Subianto dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera menegaskan, "Kami datang ke Gaza bukan untuk perang, tapi tidak akan mundur jika pasukan kami dibantai. Kami akan tetap di sini sampai mandat perdamaian ditegakkan, dan darah prajurit kami tak akan menguap sia-sia." Dilaporkan bahwa Indonesia tengah menjalin koordinasi intensif dengan Iran, Aljazair, Turki, dan Pakistan untuk membentuk koalisi perisai kemanusiaan, blok militer yang dimaksudkan untuk melindungi misi perdamaian di Gaza dari agresi negara asing. Langkah Australia membantu Israel bukan sekadar kebijakan luar negeri, tetapi simbol perubahan arah poros kekuatan global. Dunia kini menyaksikan bagaimana Gaza bukan hanya zona konflik Palestina-Israel, melainkan panggung perebutan narasi, kekuatan, dan harga diri antar bangsa. Akankah Australia tetap berdiri bersama Israel di tengah kecaman internasional? Ataukah tekanan global akan memaksa mereka mundur dari percaturan yang semakin liar ini? Satu hal pasti,
Darah yang mengalir di Gaza hari ini bukan hanya milik satu bangsa, melainkan jeritan nurani umat manusia yang menanti keadilan sejati. Setelah meningkatnya agresi militer Israel terhadap Gaza awal tahun 2025, komunitas internasional gagal membentuk konsensus di Dewan Keamanan PBB akibat veto ganda AS Inggris. Indonesia bersama 37 negara lain di bawah Forum Global Selatan memutuskan mengambil inisiatif sendiri, membentuk misi perdamaian bersama Asia Afrika, MPBAA, di mana TNI memegang peran komando operasional. TNI mendarat di Gaza pada Maret 2025 dengan 3.000 personel, termasuk Batalion Zeni, Kesehatan, dan unit elit Kopassus. Awalnya, Israel membatasi ruang gerak mereka. Namun, insiden berdarah di Rafah mengubah segalanya. Tanggal 2 Mei, Satuan Kopassus yang tengah mengawal distribusi obat-obatan diserang drone bunuh diri yang diyakini diluncurkan oleh unit intelijen Israel. 7 prajurit gugur, termasuk Leda Yuda Saputra, prajurit termuda dari Ambon yang baru menikah 2 bulan lalu. Dunia terhenyak. Menyadari situasi yang makin genting, TNI bergerak cepat. Melalui operasi gabungan bernama Jala Samudra, Indonesia mengirim kapal selam KRI Alugoro dan Satuan Lintas Laut Militer, membawa peralatan anti-drone dan tambahan 600 pasukan marinir ke Laut Merah. Tanggal 7 Mei, pukul 03.24 dini hari, 2 drone Wombat X terbang rendah di atas pos TNI sektor Rafah. Sistem radar GCI buatan PT LAN menangkap sinyal. Tanpa basa-basi, unit rudal Manpads TNI menembak jatuh kedua drone. Puing-puingnya ditemukan memiliki komponen buatan Australia dan logotipe unit rahasia Royal Australian Air Force, RAAF. Dunia pun yakin, Australia bukan sekadar pendukung. Mereka sudah berperang secara tidak langsung. Sementara dunia menuntut deeskalasi, Amerika Serikat dan Inggris justru menyuarakan dukungan terhadap langkah Australia. Menteri Pertahanan Ail West menyatakan bahwa drone Australia memiliki hak beroperasi untuk membantu stabilitas regional. Namun di balik layar, laporan bocoran dari whistleblower NSA menyebutkan bahwa Pentagon sendiri tidak siap jika konflik ini berubah menjadi perang regional terbuka. Pejabat senior CIA bahkan menyatakan kepada CNN bahwa Indonesia bukan Irak. Mereka memiliki militansi, aliansi, dan semangat yang tak bisa dibeli atau diintimidasi. Konflik ini telah berubah. Gaza bukan lagi sekadar tanah sengketa antara Palestina dan Israel. Ia telah menjadi marsh medan benturan ideologi, harga diri, dan kekuatan global. Australia telah mengambil sikap, TNI tetap bertahan, dunia menahan napas. Di antara suara ledakan dan doa-doa para relawan, satu pesan menggetarkan langit Gaza. Kami tidak datang untuk menjajah, kami datang untuk mencegah kemanusiaan runtuh. Namun pertanyaannya kini adalah, seberapa lama dunia bisa menutup mata terhadap kebenaran yang diperjuangkan dengan darah?